Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai laba per lembar saham. Perkenalkan, nama saya Nyoman Uciatnya Sari, NPM 202033121216. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Pengertian laba per saham. Laba per saham adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar, yang akan dipakai oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan. Laba per saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Pengertian dividen. Dividen adalah sebuah keuntungan atau laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlahnya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Besar atau kecilnya sebuah dividen bisa didapatkan oleh pihak pemegang saham dan akan mengalami perubahan dari tiap tahun ke tahun. Jumlah dividen tersebut bergantung dengan seberapa besar jumlah laba yang didapatkan oleh perusahaan. Terdapat beberapa jenis dividen yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai merupakan dividen yang bisa dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau cash. Dividen jenis ini dikatakan merupakan pembagian dividen yang paling sering dilakukan oleh para pemegang saham. Dan juga para pemegang saham sangat menyukai pembagian dividen jenis tunai karena pemegang saham akan mendapat keuntungan berupa uang tunai. Periode pembagian dividen tunai bisa dilakukan dari 2 hingga 4 kali per tahun. Pembagian dividen tersebut bergantung dari periodenya. Sebagai catatan, pembagian dividen ini nantinya juga akan dikenai pajak atau sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, ada dividen properti. Dividen properti atau dividen barang merupakan dividen yang didistribusikan menjadi dalam bentuk aset. Dividen ini menjadi jenis dividen yang cukup jarang dilakukan karena proses pembagiannya yang relatif tidak mudah. Perusahaan juga umumnya melakukan pembagian dividen dengan cara ini disebabkan karena tidak adanya uang tunai atau cash. Hal itu bisa jadi karena uang tunai dari sebuah perusahaan sedang digunakan dalam investasi saham perusahaan lain atau untuk keperluan persediaan. Ketiga, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Perusahaan akan memberikan dividen likuidasi umumnya merupakan perusahaan yang memiliki rencana untuk menghentikan perusahaan seperti joint venture atau perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan dan masih memiliki sisa kekayaan, maka sisa kekayaan tersebut akan dibagikan kepada pemilik saham. Inilah yang disebut dengan dividen likuidasi. Namun, jika perusahaan tidak memiliki modal yang tersisa, maka perusahaan tersebut tidak akan membagikan apapun. Keempat, dividen janji hutang. Dividen janji hutang atau biasa disebut dengan dividen scrip adalah dividen yang dibagikan dari perusahaan kepada para pemegang saham berupa surat janji hutang. Dalam dividen jenis ini, perusahaan memberikan janji kepada investornya bahwa akan membayarkan dividen tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, dividen saham. Dividen saham merupakan pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan untuk para investornya. Dalam pembagian dividen jenis ini, investor tidak mendapatkan uang tunai, namun mereka akan mendapatkan tambahan jumlah saham. Saham preferen convertible. Saham preferen convertible mencakup opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi saham preferen menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Perbedaan utama akuntansi untuk obligasi konvertibel dan saham preferen convertible adalah pada tanggal penerbitnya. Obligasi konvertibel dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preferen convertible dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Dalam akuntansi, untuk saham preferen convertible, perusahaan menggunakan nilai buku.
Saham preferen di debit bersamaan dengan setiap yang berhubungan dengan tambahan modal disetor, sementara saham biasa dan tambahan modal disetor di kredit. Perlakuan yang berbeda dikembangkan apabila nilai dari saham biasa yang diterbitkan melebihi dari nilai buku saham preferen. Biasanya, laba di debit sebesar waran saham. Waran saham atau surat jaminan adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Waran saham yang diterbitkan segan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun beberapa waran perpetual telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan 5-10 tahun. Ada dua metode alokasi yang tersedia. Yang pertama, metode proporsional dan metode incremental. Penilaian laba per lembar saham. Angka laba per lembar saham diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Ada dua laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan posisi kekayaan, kewajiban finansial, dan modal sendiri pada waktu tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan beberapa penjualan yang diperoleh, beberapa biaya yang ditanggung, dan beberapa laba yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak yang dimana hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melakukan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, yang tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak yang terkait telah dialihkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan laba per lembar saham terhadap perubahan harga saham. Di mana dalam penelitian di Indonesia mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan harga saham sudah banyak dilakukan. Menurut Triyono dan Jogianto 2004 tentang pentingnya laporan keuangan menghasilkan bahwa 52,86% responden mengandalkan laporan keuangan. Hasil yang lain menyatakan bahwa informasi terpenting bagi investor dan analisis sekuritas adalah laba per lembar saham. Dalam prakteknya, para investor di pasar modal mempunyai beberapa motif ataupun tujuan dalam membeli saham bank yang telah melakukan emisi sahamnya, di mana motif-motif tersebut adalah yang pertama, memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS, yang kedua, mengejar capital gain jika bermain di bursa efek, dan yang ketiga, menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan dan analisis. Laba per saham atau earnings per share sangat banyak digunakan dalam evaluasi kinerja operasi dan profitabilitas suatu perusahaan. Dilusi merupakan pengurangan laba per saham atau peningkatan kerugian per saham yang berasal dari efek dilutif yang dikonversikan menjadi laba per saham, eksekusi opsi dan waran, atau pengeluaran saham tambahan sesuatu dengan kontrak tertentu. Materi selanjutnya yaitu struktur modal sederhana, yang dimana struktur modal sederhana hanya terdiri atas saham biasa dan efek yang tidak dapat dikonversi dan tidak memiliki efek dilusi yang potensial. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diwajibkan penyajian suatu laba per saham yang dihitung sebagai berikut, yaitu dengan rumus
EPS atau earnings per share sama dengan laba operasional dikurangi dividen saham dibagi rata-rata tertimbang saham yang biasa beredar. Selanjutnya yaitu struktur modal yang kompleks, di mana perusahaan dianggap memiliki struktur modal yang kompleks jika perusahaan memiliki efek berpotensi dilusi seperti efek yang dapat dikonversi, opsi dan waran, dan perjanjian pengeluaran saham sejenisnya. Lebih dari 25% perusahaan yang sahamnya diperdagangkan untuk umum memiliki efek berpotensi dilusi. Untuk perusahaan dengan struktur modal yang kompleks, diwajibkan penyajian dua laba per saham, yaitu EPS Basic DNA dan EPS Diluted. Rumus perhitungan EPS Basic sama dengan rumus perhitungan pada rumus EPS Basic struktur modal sederhana. Sedangkan untuk EPS Diluted, pembilang untuk EPS Diluted menyesuaikan laba bersih terhadap dampak berikut efek yang dapat dikonversi atau opsi dieksekusi, yaitu yang pertama, jika saham preferen yang dikonversi menjadi saham biasanya, maka dividen saham preferen harus dikeluarkan karena diasumsikan saham preferen tidak lagi beredar. Yang kedua, jika obligasi yang dikonversi beban saham biasa, maka dividen saham bersih ini dilakukan dengan menambahkan kembali jumlah bunga yang terjadi setelah dikurangi dengan pajak. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hak untuk memesan saham tambahan. Jika Dewan Direksi memutuskan untuk menerbitkan saham baru, maka pemegang saham lama secara keseluruhan akan memiliki hak preemptif privilege atau hak istimewa untuk membeli terlebih dahulu. Untuk membeli saham yang baru diterbitkan dengan proporsi yang mereka miliki. Privilege ini yang disebut sebagai hak saham menyelamatkan pemegang saham yang ada dari kerugian dilusi hak suara tanpa persetujuan mereka dan memperkenankan mereka untuk membeli saham di bawah nilai pasarnya. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat berjangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Rehan Melaw Sudewa dengan NPM 20203312136. Di sini saya akan menunjukkan dari materi ini. Program kompensasi saham. Bentuk lain dari waran muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini merupakan opsi saham di mana para karyawan terpilih diberi opsi untuk membeli saham, biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang diperpanjang. Program kompensasi jangka panjang berusaha untuk memperkuat loyalitas eksekutif perusahaan. Cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memberikan karyawan a piece of the action, yaitu suatu kepentingan ekuitas. Pada dasarnya, program ini memberikan kepada eksekutif perusahaan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan khusus fokus pada perbaikan jangka panjang yang dapat diukur dan manfaat kepada perusahaan secara keseluruhan, seperti kenaikan laba per saham, penetapan harga saham, atau pangan pasar. Penyajian dan pengungkapan laba per saham. Struktur modal kompleks dan penyajian ganda laba per saham memerlukan pengungkapan tahapan tersebut atau berikut dalam bentuk catatan. 1. Uraian tentang hak dan keistimewaan atau privilege dari berbagai sekuritas yang beredar. 2. Rekonsiliasi pembilang dan pembagi dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusi, termasuk pengaruh laba individual dan jumlah saham dari semua sekuritas yang mempengaruhi laba per saham. 3. Pengaruh dividen saham preferen tertentu dalam menentukan laba yang tersedia untuk
pemegang saham biasa ketika menghitung laba saham dasar. 3. Sekuritas yang secara potensial dapat mendilusi laba per saham yang tidak dimasukkan dalam perhitungannya karena dapat menjadi adilutif. 4. Pengaruh konversasi sesudah akhir tahun, tetapi sebelum laporan diterbitkan. Berikut saham terbatas. Program saham terbatas adalah program mentransfer lembar saham kepada karyawan, tetapi dengan perjanjian bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, ditransfer atau dijaminkan hingga terjadi pengalihan hak keuntungan. Utama program saham terbatas yaitu adalah 1. Saham terbatas pernah bernilai 0. Kedua, saham terbatas biasanya mengakibatkan dilusi yang kecil bagi para pemegang saham yang sudah ada. 3. Saham terbatas akan lebih menjelaskan insentif bagi karyawan dengan insentif perusahaan. Berikut hak apresiasi saham atau SARS. Hak apresiasi saham adalah hak yang diberikan untuk eksekutif untuk menerima kompensasi yang sama dengan jumlah apresiasi saham yang didefinisikan sebagai kelebihan harga pasar saham pada tanggal penggunaan atau harga yang ditetapkan sebelumnya. Apresiasi saham ini diberikan dalam bentuk tunai dengan saham atau kombinasi keduanya. Ikut keunggulan utama dari SARS. Ini adalah bahwa eksekutif sering kali tidak perlu melakukan pengeluaran tunai pada tanggal penggunaan, tetapi menerima pembayaran untuk apresiasi saham. Dan SARS imbalan ekuitas berbasis saham atau Share Based Equity Awards, yaitu perusahaan menggunakan SARS sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal penggunaan pemegang saham menerima lembaran saham dari perusahaan pada saat penggunaan. Intinya, SARS equivalent dengan opsi saham, perbedaan utamanya adalah pada bentuk pembayaran. Dengan opsi saham, pemegang saham membayar penggunaan dan kemudian menerima sahamnya. Dalam SARS ekuitas, pemegang menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham atau dalam kurung selisih harga pasar dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Lakukan akuntansi untuk SARS sebagai imbalan ekuitas adalah seperti akuntansi yang dipakai untuk opsi saham pada tanggal tiba. Perusahaan menentukan nilai wajar SARS dan kemudian mengalokasikan jumlah ini pada beban kompensasi selama masa kerja karyawan. Dan SARS imbalan kewajiban berbasis saham. Perusahaan menggunakan SARS sebagai penghargaan kewajiban jika pemegang menerima pembayaran uang tunai pada tanggal penggunaannya. Sebuah perusahaan memakai pendekatan berikut ini dengan catat imbalan berbasis saham. 1. Mengukur nilai wajar imbalan itu pada tanggal tiba dan mengeluarkannya kompensasi selama masa kerja. Dan 2. Mengukur kembali nilai wajar pada setiap periode pelaporan hingga imbalan itu tetap dan menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode jika ada perubahan dalam nilai wajar prorit selama bagian masa kerja yang sudah dipenuhi. 3. Setelah masa kerja dijalani, sebelumnya tentukan beban kompensasi pada masing-masing periode setelahnya dengan melaporkan perubahan penuh harga pasar sebagai penyesuaian pada beban kompensasi. Dan menutup kesimpulan, laba bersih per saham adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar dan akan dipakai oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan besar dividen yang akan dibagikan. EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham, biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar ketika perusahaan telah berkembang dan membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usaha yang tidak dapat dipenuhi dari sumber pembiayaan internal
perusahaan sendiri. Banyak sumber dana eksternal yang dapat dimanfaatkan, misalnya sumber pembiayaan tradisional yaitu perbankan. Perusahaan harus membagi dividen kepada investor. Sebagai investor yang melakukan analisis investasi, mereka membutuhkan informasi untuk mulai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Informasinya adalah laba per saham. Laba per saham digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan dividen, sehingga dividen mengandung informasi tentang persepsi manajemen terhadap prospek perusahaan di masa depan. Sekian dan terima kasih.